Dokter. Ya ampun. Di tempat terpencil seperti ini, bertemu wanita cantik yang konsultasi medis. Dokter, apa yang salah dengan saya? Apakah Anda tiba-tiba merasa pusing? Ya, saya tadi bersiap untuk pulang. Itu terjadi tak lama setelah saya masuk ke dalam mobil. Apakah host ingin memindai Sucing? Tindai. Saya mengerti. Apakah Anda sedang berkencan dengan seseorang? Kopi yang dipesankan orang itu untuk Anda. Dokter, Anda bahkan tahu hal ini. Gejala Anda saat ini adalah karena Anda dibius. Selain itu, selain pusing, seluruh tubuh Anda terasa sangat panas. Apakah saya benar? Ya. Ya. Dokter. Tolong saya. Tolong saya. Baiklah. Saya akan membantu Anda sekarang. Dokter, apa yang sedang kau lakukan? 3, 2, 1. Sesuatu sedang terjadi. Si Chen akan membuat keributan lagi. Saya juga ingin menjadi dokter. Apakah ini sesuatu yang boleh saya tonton secara daring? Saya merasa lebih baik sekarang. Dokter Anda benar-benar luar biasa. Penyakit ringan semacam ini, bagi saya, semudah membalikan telapak tangan. The film was translated and narrated by M Media. Ini cek senilai 100.000. Terima kasih telah menyelamatkan saya. 100.000. Nona, Anda terlalu murah hati. Jumlah uang yang sedikit ini bukan apa-apa bagi saya. Terima kasih, dokter. Ini adalah siaran langsung. Tidak ada pekerjaan lain. Aku mempopulerkan ilmu kedokteran untuk semua. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Siapa yang bilang sebelumnya bahwa menyarankan orang belajar kedokteran adalah kutukan? Saya ingin ganti karir. Host berhasil mendiagnosis wanita cantik itu. Menerima 300 poin. Total saat ini adalah 500 poin. Luar biasa. Kurang 500 poin lagi. Dan saya bisa mengikuti undian berhadiah. Rekan-rekan netizen, apakah ada lagi yang merasa tidak enak badan? Jangan ragu untuk datang kepada saya. Saya jamin saya akan menyelesaikannya satu persatu untuk Anda. Halo, saya baru saja menemui Xiao Xian dari grup SEO. Dia benar-benar berani merakuni saya. Segera kumpulkan bukti. Kita tidak boleh membiarkannya lolos kali ini. Ayah? Ayah, ada apa? Ayah? Ayah, ada apa? Aku Susan Ayah Suki. bernapas. Aku terengah-engah. Ayah, bertahanlah. Aku segera hubungi ambulans untuk selamatkanmu. Halo, halo. Ayah saya tidak bisa bernapas. Tolong kirim mobil untuk menyelamatkannya segera. Saya minta maaf, Nona. Dalam waktu sekitar 30 menit. Apakah akan ada kendaraan yang tersedia? 30 menit. Dalam 30 menit. Ayah saya tidak akan selamat. Nona, dalam setengah jam. Ambulans pasti akan berangkat. Tidak. Saya harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Anda sedang melakukan siaran langsung. Saya hanya bisa mempercayai dokter itu. Penonton yang budiman, yang butuh konsultasi medis via tautan langsung, berdonasilah untuk mencapai puncak papan peringkat, dan Anda bisa terhubung dengan saya. Ya Tuhan, sebuah roket The besar. film was Penonton bernama translated Kim Tian ini and sangat murah narrated hati. by M Di mana Media. Anda merasa tidak enak badan? Nona, mengapa Anda lagi? Dokter, kali ini ayah saya. Dia tidak bisa bernapas. Jangan khawatir Nona. Biarkan saya melihat kondisi ayah Anda. Ayah dokter ini sangat terampil. Dia sedang siaran langsung sekarang. Biarkan dia memeriksamu. Tepat saat Anda kembali ke rumah, Paman menjadi seperti ini bukan? Ya, ayah saya sebelumnya tidak pernah mengalami situasi ini. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Pria itu memiliki tubuh yang kokoh. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba tidak bisa bernapas? Tidak bisa bernapas.
Bukankah tangannya seharusnya diletakkan di lehernya? Mungkinkah sistem saya ingin melakukan pemindaian pada pria itu? Diterima. Pemindaian berhasil. Host, silakan periksa. Nona, apakah ayah Anda menderita penyakit jantung? Bagaimana Anda tahu? Namun, bukankah dia tidak bisa bernapas? Apa hubungannya dengan penyakit jantung? Ayah Anda menderita penyakit jantung akut, sehingga pernapasannya terhambat. Sekarang lakukan seperti yang saya katakan. Tekan titik filtrumnya dengan tangan kiri Anda, dan lakukan CPR dengan tangan kanan Anda. Oke. Gunakan lebih banyak tenaga. Oke, saya akan mencoba. Bagaimana mungkin seorang gadis punya kekuatan sebesar itu? Cepat beritahu saya lokasinya. Saya akan pergi melakukan CPR padanya. Para penonton, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Kita akan bercanda nanti. Nona, kecepatan kompresi Anda. Buat sedikit lebih cepat. Oke. Ayah Anda baik-baik saja sekarang. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Suking. Dokter ini. Sungguh ajaib. Sang streamer benar-benar menyelamatkan ayah gadis itu dari jarak jauh. Mengesankan. Nona, dia menyelamatkanmu. Mengapa Anda tak menikah dengannya sebagai terima kasih? Para penonton jangan bicara omong kosong. Saya seorang dokter. Menyelamatkan nyawa lebih baik dari pagoda 7 tingkat. Terima kasih dokter. Saya akan segera mengirimkan hadiahnya. Mengirim hadiah. Ya Tuhan. Terima kasih atas 99 roket besar dari Nona. Semoga ayahnya sehat selalu. Dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih dokter. Pasti kunjungi langsung di lain hari. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Dokter ini terlalu mengesankan. Jika bukan karena diagnosisnya, ayahmu, nyawaku mungkin sudah melayang. Ayah, bukankah Anda punya pil penyelamat jantung? Mengapa masih alami serangan jantung mendadak? Aku juga tidak tahu. Pagi ini, saat aku meminum pil penyelamat jantung, aku merasa rasanya tidak benar. Biar saya lihat. Ini. Seseorang menukar pil penyelamat jantung Anda. Apa? Siapa yang begitu berani? Berani menyelinap ke rumah kita untuk mencelakaiku. Sistem. Saya melakukan penyelamatan melalui tautan video kali ini. Berapa poin yang diperoleh? Host, Anda telah memperoleh 500 poin untuk intervensi medis ini. Akumulasi poin saat ini 1000. Anda sekarang dapat melakukan undian berhadiah awal. Apakah host ingin melanjutkan undian? Tentu saja saya punya. Tunggu sebentar. Banfen telah memasuki siaran langsung. Saya mengakhiri siaran sekarang. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan fisik, silakan selama siaran saya berikutnya. Berikan hadiah segera. Sampai jumpa lagi. Sistem dokter ilahi. Baiklah sistem. Anda sekarang dapat memulai undian berhadiah. Dimengerti, undian berhadiah sekarang dimulai. Biarkan saya mengamati apa saja hadiah yang tersedia. Selamat host, Anda telah memperoleh keterampilan totok. Mulai saat ini, host akan memiliki pengetahuan tentang kompleksitas setiap titik akupuntur di tubuh manusia. Titik tekan. Ini tidak terduga sistem. Keterampilan yang diperoleh ini masih berhubungan dengan bidang medis. Itu hanya menunjukkan bahwa keberuntungan host perlu ditingkatkan. Poin yang diperlukan untuk undian berikutnya, 1500 poin. Host, mohon lanjutkan usahamu. Sistem cacat, kau memanipulasi saya. Abaikan saja. Hari masih pagi. Saya akan pergi keluar dan menyantap makanan yang lezat. Siapa yang diidentifikasi sebagai si Chen? Segera tinggalkan tempat ini. Itu saya. Apakah Anda sekalian mengalami ketidaknyamanan fisik? Saya akan melakukan pemeriksaan. Saya jamin perawatan yang sukses untuk semuanya. Lalu katakan padamu, jika aku melumpuhkanmu hari ini, apakah kau masih bisa mengobati dirimu sendiri? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini, sepertinya mereka datang untuk membuat keributan. Dalam ingatan pemilik aslinya, tidak ada individu yang tersinggung. Saudara, kau pasti bercanda. Saya hanyalah seorang praktisi medis. Saya belum menyinggung Anda.
Jadi apa tujuan Anda melumpuhkan saya? Kau merawat orang yang ingin kucelakai dari jarak jauh. Itu merupakan penghinaan terhadapku. Apakah itu dimengerti? Apa yang dia katakan? Mungkinkah wanita dengan implan payudara itu? Tentunya. Saudara-saudara, saya seorang dokter. Jika Anda melumpuhkan saya, bagaimana saya bisa merawat pasien? Anda adalah pria-pria yang bertubuh kekar. Tolong lepaskan saya kali ini. Kau keparat. Kau berani menawar dengan kakak saya. Kau mencari masalah ya? Tunggu. Jika kau menginginkan pengampunanku, itu mungkin saja. Segera berlutut di depanku. Bersujudlah 10 kali. Dan aku akan melepaskanmu. Berlutut. Program ini benar-benar luar biasa. Streamer, kau tidak boleh berlutut dalam keadaan apapun. Seorang pria memiliki harga diri yang tinggi. Di saat seperti ini, menyelamatkan nyawa adalah prioritas streamer. Cepat berlutut. Minta maaflah dengan benar kepada kakak saya. Bersujudlah saja. Anda ingin saya berlutut? Itu tidak mungkin. Apa yang kau katakan? Seorang pria memiliki harga diri yang tinggi. Lagi pula, sebagai seorang dokter, merawat pasien adalah hal yang wajar. Provokasi Anda yang tidak beralasan adalah pelanggaran hukum. Kau sedang mendiskusikan hukum denganku. Biar ku beritahu, aku adalah ketua grup show di Shenzhen. Show Chef di Shenzhen. Baik di dunia bawah maupun dunia resmi, semua orang harus menghormatiku. Jika aku marah, seluruh Shenzhen akan bermandikan darah. Streamer, berlutut sujud, akui salahmu sekarang. Memang hidupmu lebih penting. Aku, seorang pria terhormat, bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Kalau begitu matilah. Serang. Sampah tidak berguna. Jangan hanya berdiri di sana. Lumpuhkan dia. Kakak saya. Sepertinya saya tidak bisa bergerak. Ini, apel. Ini adalah titik-titik akupunktur. Sistem memberi saya keterampilan totok. Saya telah menguasai teknik totok bunga matahari. Kalian bertiga serang bersama-sama. Lumpuhkan dia. Karena saya memiliki keterampilan totok, mengapa saya si Chen harus takut pada Anda? Terlihat menyedihkan. Menangis. Dan berlutut. Ya Tuhan, saya tidak menyangka si Chen memiliki keterampilan bela diri yang begitu tinggi. Begitu banyak orang, namun mereka tidak bisa mengalahkan seorang si Chen. Benar-benar tidak berguna. Kenapa tidak biarkan saya menjadi penegakmu? Dengan satu pukulan, saya bisa membunuh seekor lalat. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Satu kelompok penuh tak bisa kalahkan sendiri. Bukan karena mereka tidak berguna, tetapi karena Anda yang kurang beruntung. Karena bertemu dengan saya yang luar biasa ini. Dokter ini tidak hanya bisa mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjalin pertemanan melalui seni bela diri. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan takut. Saya hanya merasa bahwa ini ekspresi sombong Anda terlalu tidak sedap dipandang. Aku beritahu kau. Aku adalah ketua grup show. Jika kau menyinggungku, aku jamin. Aku akan membuatmu ingin hidup tapi tidak bisa hidup. Dan ingin mati tapi tidak bisa mati. Kata-kata ini seharusnya Anda katakan kepada saya dengan senyuman. Kau. Aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Keluar. Segera tinggalkan klinik saya. Jika tidak, Tunggu saja kau. Semuanya pergi. tidak berguna. Kapan siaran langsung dimulai? Dr. Chen, apakah Anda baik-baik saja? Nona Su. Mengapa Anda datang? Apakah Anda merasa tidak enak badan lagi? Tidak, saya hanya menonton siaran langsung Anda. Orang-orang dari grup SEO datang untuk membuat masalah bagi Anda lagi. Di mana mereka? Saya mengusir mereka. Apakah Anda dipukuli dan melarikan diri? Tentu saja biar saya beritahu. Jangan meremehkan dokter ini. Saat saya mengenakan jas putih, satu kelompok penuh tak bisa kalahkan sendiri. Saat saya melepasnya, saya bisa bertarung dengan tangan kosong. Zhao Shen itu di depan saya. Hanya butuh satu pukulan untuk menjatuhkannya. Saya tidak menyangka Dr. Chen bahwa Anda begitu tangguh. Memang, Namun, grup SEO
memiliki akar yang kuat di Shenzhen dan sangat pendendam karena Anda telah menyinggungnya. Dia punya ratusan cara untuk membalas dendam kepada Anda. Ini kartu nama saya. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda bisa menghubungi saya. Ketua Grup Su. Jadi, Anda adalah seorang ketua wanita. Mengesankan. Grup Su kami, meskipun tidak sebanding dengan grup Seo, berada di Shenzhen, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah digoyahkan. Lupakan saja. Saya pria dewasa. Membiarkan seorang gadis melindungi saya akan terlalu memalukan untuk dibicarakan. Aku, dengan sistem di sisi saya, tidak butuh perlindungan siapapun. Simpanlah untuk berjaga-jaga jika Anda membutuhkannya. Hubungi saya jika perlu. Selamat tinggal. Terserahlah mengenal seorang ketua wanita. Mungkin, dia bisa memperkenalkan beberapa bisnis kepada saya di masa depan. Artinya, tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Keributan apa ini, di mana sopan santun kalian? Ayah, mengapa ayah ada di sini? Grup show kami akan bernegosiasi dengan modal internasional untuk membahas kerjasama. Kami butuh exposure. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengadakan beberapa konferensi secara bersamaan. Kita sedang kekurangan tenaga kerja. Konferensi macam apa? Ayah serahkan satu padaku. Aku janji lakukan dengan baik untuk ayah. Setidaknya kamu punya hati nurani. Besok saya berencana untuk pertama-tama menyelenggarakan konferensi pertukaran medis. Kita akan mengundang pakar medis top domestik untuk melakukan pertukaran akademik. Saya serahkan masalah ini kepadamu. Jangan kecewakan saya. Jangan khawatir ayah. Ayah bisa tenang sepenuhnya menyerahkannya padaku. Jaga diri The ayah. film was translated and narrated by M Media. Sebuah konferensi medis. Jika di konferensi medis ini, tempat berkumpulnya para ahli, buat orang tak berguna tampak bodoh, itu tentu bisa disebut sebagai kesempatan bagus untuk balas dendam. Ketua Xiao maksud Anda. Bagi yang belum mengikuti streamer ini, silakan klik ikuti di pojok kiri atas. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya sangat lelah. Saya pikir melawan ahli dari rumah sakit tersir kelas A, saya akan dihancurkan. Itu membuat saya ketakutan setengah mati. Sistem mendeteksi bahwa host telah merawat satu pasien. Hadiah 800 poin. 800 poin. Maka dari target saya masih kurang 1.200. Mengobati pasien terlalu melelahkan. Apa ini? Konferensi pertukaran medis Shenzhen dengan tulus mengundang para ahli medis di seluruh negeri untuk menghadiri konferensi dan berbagi pengetahuan medis. Ya Tuhan, mereka benar-benar mengundang saya. Mungkinkah mereka menemukan bahwa di siaran langsung saya mengalahkan ahli umum dari rumah sakit tersir kelas A? Kalau begitu saya harus pergi. Dr. Chen, kompetisi Anda dengan Dr. Jiang. Saya menontonnya. Anda masih yang lebih mampu. Terima kasih atas pujian Anda. Saya akan mencobanya. Apakah Anda ingin makan malam bersama? Tidak perlu. Saya baru saja menerima undangan ke konferensi pertukaran medis Shenzhen. Saya perlu bersiap untuk hadir besok. Konferensi pertukaran medis Shenzhen. Bukankah ini konferensi pertukaran yang diselenggarakan oleh Grup Seo? Dr. Chen baru saja menyinggung Xiao Xian. Grup Seo. Mengapa mereka mengundangnya? Konferensi pertukaran medis. Selamat datang di konferensi pertukaran medis Shenzhen. Luar biasa. Untuk sebuah konferensi pertukaran saja, begitu banyak orang yang benar-benar datang. Ini terbuat dari plastik. Plastik apa? Ini semua. Liu Yang dokter. Mereka adalah guru pendiam, disumbangkan untuk ilmu kedokteran. Anak muda, kamu harus menjaga rasa hormat.
Guru pendiam. Guru saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung. Bukankah sudah dikatakan bahwa semua yang hadir berasal dari industri medis dan merupakan elit papan atas? Bagaimana bisa seorang yang berpikiran sederhana menyelinap masuk? Anda adalah orang yang berpikiran sempit. Saya lihat rambut Anda hampir habis. Namun konferensi ini sangat megah. Memulai siaran langsung. Seharusnya menarik banyak pengikut. Mulai siaran langsung. Berani-beraninya menyinggung saya. Hari ini saya akan membuatmu kehilangan muka di depan para ahli medis ini. Si Chen, apa yang sedang kau lakukan? Nona Su Anda ternyata datang juga. Saya memanfaatkan keramaian untuk memulai siaran langsung dan menarik pengikut. Tuan rumah konferensi ini adalah keluarga Xiao. Anda seharusnya tidak datang. Keluarga Xiao. Selamat datang semuanya di konferensi pertukaran medis Shenzhen. Selanjutnya saya akan mengumumkan agenda untuk konferensi ini. Tunggu sebentar. Hari ini di konferensi pertukaran medis kita, seorang penipu yang melakukan siaran langsung daring dan merawat pasien telah menyelinap masuk. Dia menunggu kesempatan untuk buat masalah. Penipuan apa? Lu Jiachui ahli medis. Berani menyelinap ke acara megah dan serius untuk membuat masalah. Ini keterlaluan. Siapa penipunya? Wang Dong ahli medis. Tunjuk dia agar semua orang bisa melihat seperti apa rupanya. Penipu itu adalah si Chen ini. Hei, siapa yang kau sebut penipu? Dalam siaran langsung saya telah menyembuhkan banyak orang. Kamu benar-benar mengobati penyakit di siaran langsung. Anak muda ketika seorang dokter merawat pasien. Butuh pengamatan perabaan tanya pemeriksaan. Jika ada satu langkah yang terlewat, kesalahan diagnosis bisa terjadi. Meskipun saya tidak bisa menyentuh mereka, mata saya memiliki pemindai bawaan. Saya bisa melihat dengan jelas masalah dalam tubuh pasien, termasuk darah dan denyut nadi. Awalnya saya tidak percaya, tapi mendengar pemuda ini berbicara, saya bisa yakin bahwa dia adalah seorang penipu. Sebuah pemindai. Saat ini untuk mendapatkan core scan, butuh puluhan menit agar hasilnya keluar. Apakah pemuda ini benar-benar percaya? Dia adalah pemindai kode berjalan. Apa yang sedang terjadi? Si Chen kita sedang dipandang rendah di konferensi pertukaran medis. Si Chen berdiri. Kami mendukung si Chen. Semuanya. Saya Su King dari grup Su. Saya bisa membuktikannya. Si Chen bukan penipu. Nona Su, apakah Anda telah ditipu olehnya sampai melindunginya sedemikian rupa? Mungkinkah kamu telah dimanipulasi pikirannya? Manipulasi pikiran apa? Kau orang yang pikirannya dimanipulasi. Nah, bicaralah kepada istri saya dengan hormat. Biar saya beritahu nama saya Wang Dong. Ini istri saya Lu Jiachui. Kami berdua adalah pasangan teladan di dunia medis. Di dunia medis, kami memegang posisi yang signifikan. Penghinaanmu terhadap istri saya tadi adalah penghinaan bagi seluruh komunitas medis. Apakah kau mendengarnya, si Chen? Karena menyinggung seluruh komunitas medis, kau harus bersiap untuk dikecam secara publik. Pasangan model. Tapi kenapa rasanya? Mereka asing meskipun terlihat serasi. Sistem pindai mereka untuk saya. Sistem dokter ilahi. Ya Tuhan. Ini adalah skandal besar. Nak minta maaf kepada istri saya segera. Jika tidak dengan reputasi saya, itu cukup untuk membuat seluruh komunitas medis mengutukmu baik dalam ucapan maupun tulisan. Tuan Wang. Menurut pendapat saya, lebih baik jika Anda meminta maaf kepada istri Anda terlebih dahulu. Jika tidak saat Anda pulang malam nanti, Anda mungkin harus berlutut di atas papan cucian. Nak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Suamiku sangat melindungiku. Mengapa dia harus meminta maaf padaku? Dia nyalu. Suami Anda melakukan hal-hal seperti itu. Namun Anda memilih untuk mengabaikannya. Apakah Anda berpura-pura tidak tahu? Atau haruskah saya katakan Anda terlalu murah hati? Atau mungkin Anda juga terlibat dalam urusan yang meragukan di luar. Kalian berdua masing-masing mengejar urusan sendiri. Apa maksudmu? Si Chen beritahu kami dengan cepat. Apakah ada skandal besar? Ya Tuhan, si Shen kau luar biasa. Sejak kau mulai melakukan siaran langsung konsultasi medis, kau memberi kami kejutan setiap hari. Semuanya siapkan kursi kalian. Siapkan popcorn kalian.
Dan mari kita nikmati skandal besar ini bersama-sama. Nah, kau berani memfitnah secara terbuka saya dan istri saya. Apa kau pikir kami target yang mudah? Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, besok saya Akan pernah membiarkan siapapun menjebak kalian tanpa alasan. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka saya akan berbicara dengan jelas. Kalian berdua asing meskipun terlihat serasi. Kalian mungkin sudah lama tidak berbagi ranjang. Sampai pada titik di mana kalian berdua berselingkuh. Salah satu dari kalian bahkan telah tertular penyakit kotor. apa? Penyakit kotor. Itu benar. Semuanya perhatikan baik-baik. Kulit Tuan Wang memiliki bekas yang terlihat seperti luka bakar. Tapi mereka yang mengerti pasti tahu bahwa itu adalah bekas dari krioterapi. Krioterapi. Dokter Wang, kau sebenarnya tertular itu. Sialan. Seorang dokter yang bermartabat ternyata mengidap penyakit kotor. Bagaimana dia bisa terkena penyakit kotor? Mungkinkah istrinya juga mengidap penyakit kotor? Rasanya aku belum membeli cukup popcorn. Aku akan membeli 2 kantong lagi. Nah, kau mengarang cerita. Bicara omong kosong. Aku akan menelepon polisi sekarang dan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Semua orang yang hadir di sini adalah dokter atau tabib. Mereka semua bisa mengenalinya. Bagaimana bisa Anda mengatakan saya memfitnah Anda? Namun, istri Anda tidak terinfeksi penyakit kotor. Mengapa hanya Anda yang memilikinya? Diam. Aku bisa diam. Tapi, istri Anda sangat cerdas. Dia pasti sudah menebaknya. Istri, dengarkan penjelasanku. Ini semua disampaikan kepadaku oleh seorang pasien. Sebagai seorang dokter, hal terpenting adalah perlindungan. Saat Anda melakukan kontak dengan pasien, Anda harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu, Anda hanya bisa terinfeksi selama momen-momen paling santai Anda. Kapan Anda paling santai? Semua orang pasti cukup jelas mengenai hal itu. Wang Dong, kau berani bermain di belakangku dan berselingkuh. Wang Dong, aku akan membunuhmu. The film was translated Ya Tuhan, and ini sama narrated sekali by bukan M siaran Media. langsung medis. Ini jelas detektif yang sedang memecahkan kasus. Si Chen, mengapa kau tidak membuat akun sekunder khusus untuk memecahkan kasus? Saya jamin pengikutmu akan meroket. Dia nyalu, jangan terlalu keras. Lagi pula, Anda juga pernah berselingkuh dari suami Anda. Apel. Lu Jiacuy, kau benar-benar bermain di belakangku dan berselingkuh dengan pria lain. Saya tidak menyangka wanita tua ini juga bermain seliar itu. Si Chen beritahu semua orang dengan cepat. Bagaimana kau bisa tahu? Omong kosong. Atas dasar apa kau memfitnah saya? Tunjukkan buktinya. Jika tidak, saya tidak akan melepaskanmu. Bukankah suami Anda baru saja mengatakan bahwa mendiagnosis pasien melibatkan melihat, meraba, bertanya, dan memeriksa? Dari pengamatan saya, kulit Anda kemerahan dan penuh kilau. Anda tentu puas dalam hidup. Oleh karena itu, Anda pasti menyimpan pria simpanan di samping. Apel. Lu Jiacuy, kau sebenarnya memelihara pria simpanan. Saya tidak melakukannya. Dia bicara omong kosong. Apa yang sedang kau lakukan? Selamat. Untuk apa kau memberi selamat padaku? Dia nyalu. Anda hamil. Dan ini kembar. Apel. Sudah lebih dari setahun sejak saya menyentuh wanita tua ini. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Pengamatan dan palpasi. Saya telah melakukan keduanya. Adapun bertanya dan memeriksa. Kalian berdua tunggu sampai konferensi selesai untuk menyelesaikan ini sendiri. Kau, Lu Jiacuy. Kau benar-benar berani berselingkuh dariku. Bukankah kau juga bermain di luar? Kau bahkan tertular penyakit kotor. Untuk apa kau bersikap begitu sombong? Cerai segera bercerai. Cukup. Kalian berdua sebagai pasangan, tolong tenang sejenak. Jangan menunda semua orang dari pertukaran medis. Saya bertanya-tanya, apakah mereka yang hadir sekarang bisa mengenali keahlian medis saya? Menurut pandangan saya, pemuda ini kekuatannya memang substansial. Dia memiliki keterampilan yang tulus. Benar. Adik muda. Pengamatan dan perabaan ini, keduanya sangat hebat. Merawat pasien tentu tidak akan menjadi masalah. Adik muda. Nama saya Liu Yang. Kemarilah.
Mari kita berdiskusi dengan benar tentang cara mengobati defisiensi. Dr. Chen. Metode yang luar biasa. Si Chen. Kita lihat saja nanti. Sangat lelah. Biarkan saya memeriksa berapa banyak pengikut yang didapat siaran langsung hari ini. Mendapatkan 13.000 pengikut. Ya Tuhan. Luar biasa. Dalam siaran langsung di masa depan, peluang bisnis juga akan berkembang. Host. Sistem dokter ilahi. Saya hampir melupakan Anda. Katakan dengan cepat. Berapa poin yang saya peroleh hari ini? Dimengerti host. Hari ini Anda berhasil mendiagnosis kehamilan anak kembar Nona Lu. Memberikan para dokter di tempat metode untuk mengobati defisiensi dan teknik lainnya. Berhasil mengobati 7 orang. Mendapatkan total 2.500 poin. 2.500 ditambah 800 poin sebelumnya. Bukankah saya bisa menarik 2 kali berturut-turut? Hadiah 1.500 poin. Poin yang diperlukan untuk setiap undian akan meningkat. Namun karena host terdeteksi berkulit tebal, host diizinkan untuk menarik undian 2 kali berturut-turut. Sistem sialan, siapa yang kau panggil, tidak tahu malu. Selamat kepada host karena mendapatkan teknik jarum wayang. Teknik jarum ini memiliki banyak kegunaan cerdas. Silakan periksa host. Teknik jarum wayang. Sekarang penggunaan teknik jarum wayang sedang ditransmisikan ke dalam pikiran host. Silakan tinjau host. Ya Tuhan. Teknik jarum ini tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga membuka meridian Ren dan Du saya. Dikombinasikan dengan keterampilan totok saya, bukankah saya akan tak terkalahkan? Saya menugaskanmu untuk konferensi pertukaran medis. Mengapa suasananya menjadi kacau? Saya juga tidak menduganya. Saya awalnya berniat membuat dokter klinik itu terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak menyangka bahwa dia justru akan membongkar skandal para peserta tamu. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Jika suatu hari saya pensiun, bagaimana saya berani menyerahkan perusahaan sebesar itu kepadamu Grup Show? Saat ini Grup Show sedang bangkit dengan cepat. Mereka menggerogoti industri Grup Show kita. Sebagai putra saya, kau seharusnya mencari segala cara untuk menghalangi mereka. Bukan membuang waktumu sepenuhnya untuk cara berurusan dengan dokter kecil. Saya mengerti ayam. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan mencari cara untuk menjatuhkan Grup Show agar Grup Show kita memegang posisi dengan kuat sebagai perusahaan nomor 1 di Shenzhen. Saya harap kau menepati janjimu. Jika ada kecelakaan lagi, posisi ketua ini, saya harus menggantikanmu. Orang tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Zhao. Ketua Zhao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Stasiun ini melaporkan, Zhang Cheng akan mengalami hujan lebat baru-baru ini. Harap bersiap untuk pencegahan banjir. Pencegahan banjir. Saya ingat Grup Su saat ini sedang mengontrak jalan provinsi, bukan? Ketua Zhao, apakah maksud Anda? Jika kita ingin bermain, mari kita bermain besar. Asisten. Halo. Apa jalan provinsi telah runtuh? Pinggiran kota Shenzhen. Saudara bertahanlah. Penyelamatan segera datang. Ketua Su Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Mengapa jalan yang kondisinya baik bisa runtuh? Curah hujan lebat selama 2 hari terakhir menghanyutkan batu-batu besar dari gunung. Dan jalanan juga retak. Pekerja juga terluka. Apa? Berapa banyak orang di dalam yang terluka? Mereka semua ada di sini. Lusinan dengan luka ringan. Dan 7 atau 8 dengan luka serius. Saudaraku, bertahanlah. Saya akan segera menghubungi ambulans. Saya sudah menghubungi mereka. Saya sudah menghubungi mereka sejak lama. Tapi sekarang juga ada banjir perkotaan di kota. Banyak orang terluka. Agar ambulans bisa sampai, setidaknya butuh beberapa jam. Apa? Rasa sakit ini membunuhku. Ketua Su, saya mohon, selamatkan saudara saya. Saya sedang berpikir, apakah ada solusi? Benar, pada saat ini, Dr. Chen pasti ada di ruang siaran langsung. Di luar sedang hujan deras.
Saya memulai siaran langsung untuk merawat pasien. Hai semuanya, jika ada yang merasa tidak enak badan, jangan ragu untuk bertanya kepada host. Host menjamin untuk menyembuhkan semua ketidaknyamanan Anda. Permintaan koneksi. Di mana bukankah ini Nona Su? Dr. Chen, akhirnya Anda online. Ada banyak orang di sini yang membutuhkan perawatan medis. Tolong segera lihat. Nona Su, tolong tenang. Beritahu saya apa yang terjadi. Jalan provinsi yang sedang kami bangun mengalami tanah longsor. Banyak pekerja terluka parah. Ambulans tidak bisa sampai ke sini. Tolong segera lihat bagaimana cara kita menstabilkan kondisi mereka. Oke, arahkan kamera ke mereka. Saya sudah menduganya. Wanita jalang ini pasti akan terhubung dengan si Chen. Ketua Zhao, kita merusak jalan provinsi milik keluarga Su. Jika kita ketahuan, apakah akan? Manipulasi apa? Itu jelas karena banjir yang disebabkan oleh hujan deras yang menghanyutkan jalan. Apa hubungannya dengan kita? Anda benar, Ketua Zhao. Ketua Zhao, Anda mencari saya. Liu Neng, pendiri platform siaran langsung. Ketua Liu, saya sudah menantikan kedatangan Anda. Ketua Zhao, Anda terlalu sopan. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda instruksikan? Silakan katakan. Saya tahu, Ketua Liu selalu bertanggung jawab atas Departemen Siaran Langsung Yuyen. Ya, tapi Ketua Liu mengenai ruang siaran langsung, pengawasan konten, itu agak longgar. Ketua Zhao, apa maksud Anda? Host ini bernama si Chen. Dia hanyalah seorang dokter dari klinik kecil. Namun dia justru berada di ruang siaran langsung, terhubung dengan penonton, untuk mengobati penyakit. Apa sebutan untuk ini? Ini disebut dukun yang membunuh orang. Jika seorang pasien, karena terhubung dengannya, kondisinya memburuk karena penundaan, platform Anda akan dihukum berat. Ketua Zhao, pengawasan konten kami memang longgar. Terima kasih atas pengingatnya, Ketua Zhao. Sekarang juga, dengarkan saya. Blokir ruang siaran langsungnya segera. Kita tidak bisa membiarkan dia membahayakan pasien. Baiklah. Halo. Segera blokir ruang siaran. Langsung si Chen untuk saya. Ya. Dr. Chen, pria ini yang paling parah lukanya. Tolong segera lihat. Pria ini. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sistem pindai dia dengan cepat. Diterima. Ruang siaran langsung telah dikunci. Peringatan, target pemindaian menghilang. Pemindaian gagal. Apa yang terjadi? Ruang siaran langsung saya telah dilarang. Apakah ini kesalahan? Di sisi Nona Su, orang terluka menunggu saya selamatkan nyawa. Ruang siaran langsung telah diblokir. Apakah ini kesalahan? Dr. Chen sedang menyelamatkan orang. Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen, apakah Anda bisa mendengar kami? Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Saya baru saja masuk dan melihat ruang siaran langsung si Chen diblokir. Bukankah si Chen sedang menyelamatkan orang? Dia sedang melakukan perbuatan baik. Kenapa siaran langsung si Chen dianggap melanggar? Nyawa manusia dipertaruhkan. Platform benar-benar memberi larangan pada ruang siaran. Langsungnya si Chen. Di mana keadilan? Kerja bagus, Ketua Liu. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia terus melakukan siaran. Tapi Ketua Zhao, lihat kolom The komentar film was mereka. translated and Banyak orang. narrated by M Media. Semua menuntut keadilan untuk si Chen. Katakan kita menghambat si Chen menyelamatkan orang. Dia hanyalah seorang penipu. Membahayakan nyawa orang. Para penonton di ruang siaran langsung, semuanya telah ditipu olehnya. Jadi begitu rupanya. Sukin. Jika si Chen tidak menyelamatkan para pekerja migran itu, grup Su Anda akan menunggu untuk menjadi berita utama. Halo. Apple, platform kita, diekspos karena mengabaikan nyawa manusia. Ya Ketua Liu, seorang wanita siara, langsung minta bantuan. Dan video saat dia diblokir, telah bocor secara daring. Hanya dalam 1 menit, video itu masuk daftar trending. Sekarang banyak orang memberikan rating 1 bintang pada platform kita. Menurut peraturan internet, jika rating terlalu rendah, platform kita akan dihapus. Ini Ketua Liu, Anda adalah seseorang yang telah mengalami badai besar. Bahkan jika itu diturunkan, keluarga Zhao mendukung Anda. Apa yang Anda takutkan? Halo. Apa yang terjadi sekarang? Ketua Liu, polisi siber telah menemukan kita. Mengatakan kita mencegahnya mencari bantuan.
Dan itu akan mengorbankan nyawa. Mereka bersiap untuk memanggil kita untuk rapat. Apel, Apa yang harus kita lakukan sekarang? ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa membiarkan platform yang saya bangun dengan susah payah untuk dikembangkan hancur oleh tangan saya sendiri. Buka blokir segera. Ruang siaran langsung si Chen dan Qingtian. Liuna, apa yang sedang Anda lakukan? Ketua Show. Platform saya dan saya berada di ambang hidup dan mati. Saya harus segera menebus kesalahan. Anda tidak diizinkan untuk membuka blokir ruang siaran langsung mereka. Menyingkirlah. Liunang Anda. Ruang siaran langsung telah dibuka. Ruang siaran langsung saya tidak diblokir. Nona Su, ruang siaran langsung saya tidak diblokir. Apakah Anda melihat itu? Ruang siaran langsung Dr. Chen terbuka. Dr. Chen sangat baik hati. Terima kasih kepada para penonton dan penggemar. Semua ruang siaran langsung kita sudah dibuka kembali. Semuanya diam. Prioritas sekarang adalah membiarkan si Chen menyelamatkan orang itu segera. Baik, semuanya jangan terburu-buru. Biarkan si Chin menyelamatkan orang itu terlebih dahulu. Nona Su, arahkan ponsel ke saudara itu. Baik. Kakak, jangan khawatir. Dr. Chen sangat mampu. Dia pasti akan menjaga kalian tetap aman. Dadanya hancur oleh benda berat, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Itulah sebabnya dia muntah darah terus-menerus. Titik akupuntur tertentu harus dirawat dengan jarum untuk membersihkan pembuluh darah dan membiarkan darah mengalir The normal. film was Akupuntur. translated Lokasi and konstruksi kita ada di narrated by pinggiran M kota. Media. Di mana kita temukan orang yang bisa totok. Saya tidak tahan lagi, Ketua Su. Saya mohon. Urus anak dan ibu tua saya. Sialan. Meskipun saya tahu teknik jarum buayang, saya tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Si Chen jangan takut. Saya telah memanggil helikopter untuk menjemputmu. Helikopter. Nona kucing gemuk. Apakah Anda serius? Tentu saja. Si Chen adalah dokter ajaib. Tanggung jawab besar selamatkan pekerja itu ada di tanganmu. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar ada helikopter. Kakak, tolong bertahan sedikit lagi. Dr. Chen sedang dalam perjalanan dengan helikopter. Saya minta maaf. Nona Su, saya terlambat. Dr. Chen, tolong selamatkan dia segera. Tekanan dari benda berat telah membentuk hematoma di dalam tubuhnya. Untungnya Anda tidak memindahkannya. Jika tidak, hematoma itu akan pecah semua. Dan dia pasti sudah langsung tewas. Apakah masih sempat untuk melakukan totok? Tunggu sebentar. Sistem. Pindai seluruh tubuhnya untuk saya. Saya perlu melihat posisi hematoma dengan jelas. Dan jalur meridiannya. Tidak masalah. Ada 6 hematoma di dalam tubuhnya. Dan lagi, semuanya berada di persimpangan pembuluh darah. Bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah sebuah keajaiban. Jarum Hua yang muncul. Saudara mohon bersabar. Dr. Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang menekan tubuhnya untuk mencegah hematoma itu pecah dan bergeser. Akupuntur ini ditujukan untuk membersihkan pembuluh darah. Saya harus melakukan kedua prosedur secara bersamaan. Saya mengerti. Jangan khawatir, kakak. Dr. Chen tidak akan mencelakai Anda. Mohon bersabar. Saya mampu bertahan. Dokter, lanjutkan dengan jarumnya. Selama saya di sini, tidak ada bahaya yang akan menimpamu. Ini adalah titik totok terakhir. Saudara, bagaimana kondisimu? Dr. Chen, apa tujuan Anda? Tetap tenang. Perhatikan.
kondisi fisik saya telah membaik. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Dr. Chen. Jika Anda tidak datang tepat waktu hari ini untuk menyelamatkan saudara ini, kematian pasti sudah terjadi. Seperti yang diharapkan dari si Chen. Dia memberikan pengobatan segera setelah tiba. Buruh itu. Bahkan jika Raja Neraka tetapkan kematian jam 3 pagi, si Chen bisa memukul Raja Neraka 2 kali dan mengembalikan orang tersebut ke kehidupan. Nona Su, ada banyak korban di sini. Saya akan memeriksa mereka terlebih dahulu. Terima kasih Dr. Chen. Saya merasa sangat lelah. Saluran siaran langsung hampir ditutup hari ini. Untungnya para pengikut memberikan bantuan. Sistem-sistem. Muncul segera. Beritahu saya total poin yang didapat. Dimengerti host. Hari ini Anda berhasil melestarikan 1 nyawa. Akibatnya hadiah poin telah digandakan. Hadiah 3.000 poin. 3.000 poin. Saat ini, apakah undian berhadiah tersedia? Itu tersedia. Apakah host ingin melanjutkan undian? Lanjutkan. Tingkatkan kecepatan putaran roda. Dimengerti. Selamat host. Anda telah memperoleh keterampilan induksi spasial. Host dapat mentransfer target apapun ke dalam ruang pribadi Anda. Secara spesifik, ini adalah keterampilan spasial. Benar. Saya akan mengujinya. Ini benar-benar berfungsi. Ruang host memiliki kapasitas tak terbatas. Itu dapat menampung semua materi. Bagus. Namun sebagai tenaga medis, apa kegunaan spasial yang begitu luas ini? Suki. Dr. Chen, saya menghargai bantuan besar Anda. Para pasien telah dibawa ke rumah sakit. Saya ingin mengundang Anda makan. Apakah Anda punya waktu? Undangan makan. Tentu saja. Kirimkan alamatnya. Dr. Chen, Nona Su sudah lama tidak bertemu. silakan duduk Dr. Chen. Dr. Chen, terima kasih telah membantu para pekerja jalan. Saya berterima kasih atas nama Grup Su. Tugas dokter selamatkan nyawa, sembuhkan luka. Namun, retak jalan provinsi insiden besar. Bagaimana Anda menanganinya? Setelah mengirim para pekerja ke rumah sakit, saya segera mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada publik. Reputasi Grup Su tidak terpengaruh. Itu bagus. Tapi, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Silakan bicara Dr. Chen. Saya katakan, saya memiliki fungsi pemindaian. Apakah Anda percaya pada saya? The film was Dr. Chen, Anda translated pasti bercanda. and narrated by M. Saat saya Media. berada di pinggiran kota, saya tidak sengaja menemukan jejak kerusakan yang disengaja pada permukaan jalan, ditambah dengan banjir dan batu jatuh. Itu menyebabkan keruntuhan. Apa? Dr. Chen, apakah maksud Anda? Insiden ini adalah ulah manusia. Ya. Tapi mengenai siapa yang melakukannya, Nona Su perlu menyelidikinya sendiri. Saya rasa saya bisa menebak siapa pelakunya. Terima kasih atas pengingatnya Dr. Chen. Ayo, izinkan saya bersulang untuk Anda. Minumlah lebih sedikit alkohol dan lebih banyak air. Itu lebih baik untuk kesehatan Anda. Asisten. Saya minta maaf. Saya perlu menerima telepon. Halo. Apa? Pabrik semen dan pabrik baja. Semuanya menolak menjual bahan baku kepada kita. Sebelumnya, bukankah kita bekerja sama dengan baik dengan produsen-produsen ini? Sekarang setelah jalan runtuh, justru saat bahan-bahan dibutuhkan. Apakah mereka tidak ingin mencari uang lagi? Ketua Su, kami berbicara dengan produsen-produsen itu, tetapi mereka mengatakan, Grup Xia telah mengeluarkan perintah. Mereka tidak akan lagi menjual ke Grup Su kita. Apa? Ini Grup Xiao yang membuat masalah lagi. Baiklah, saya mengerti. Nona Su. Antara grup Su Anda dan grup Xiao, apa sebenarnya dendamnya? Sampai mencapai titik ini. Kedua keluarga kita, dulunya berteman.
10 tahun yang lalu, Ibu Xiao Shen mengalami kecelakaan mobil. Mobil itu adalah hadiah dari kami. Jadi mereka percaya bahwa kematian Ibu Xiao ada hubungannya dengan kami. Jadi begitu rupanya. Selain itu, seiring berkembangnya kedua keluarga kita, konflik industri menjadi parah, yang mengarah pada keadaan yang tidak bisa didamaikan ini. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Saya harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah bahan baku. Mohon maaf Dr. Chen, saya akan pergi sekarang. Untungnya saya hanya seorang dokter. Saya hanya perlu merawat pasien, tidak seperti Anda, yang sibuk berlarian setiap hari. Anda bercanda Dr. Chen. Saya sudah membayar makanan ini. Silakan lanjutkan makan. Jaga diri Nona Su. Ketua Xiao, Bagaimana? Apakah orang-orang dari grup Su datang untuk memohon? tidak satupun. Apel, Selain itu, pabrik baja dan semen itu, karena kurangnya pelanggan utama, mengakibatkan penumpukan inventaris dan penurunan kapasitas produksi. Kerugiannya sangat parah. Hal ini menyebabkan dampak negatif bagi grup. Haruskah kita melonggarkan pembatasan penjualan? mustahil. Lakukan seperti yang saya katakan. Minta produsen mencari cara mereka sendiri untuk mengurangi biaya. Tetapi produknya sama sekali tidak boleh dijual kepada wanita itu Sukin. Ya, Narrated Clean by video. M Media. Pergi dan ambil obatnya dulu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Dokter, selamatkan putra saya. Ayo taruh anaknya di sini dulu. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi pada anak ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia demam sejak pagi ini. Anak itu terus mengatakan kepalanya sakit, dan dia sudah muntah 2 kali. Ayah, aku merasa sangat tidak sehat. Apakah Anda punya laporan diagnostik? Ya. Dokter, bagaimana situasinya? Apa sebenarnya yang salah dengan putra saya? Ini, laporan di atas menunjukkan bahwa semuanya normal. Itu tidak mungkin. Mungkinkah anak ini terinfeksi virus baru? Benar. Si Chen, dokter yang melakukan siaran langsung dari itu. Mungkin dia punya solusi. Jika ada yang merasa tidak enak badan, kirim hadiah. Terhubung dengan Streamer. Streamer menjamin kesembuhan untuk semua penyakit. Liu Yong. Apakah dokter ada di pertemuan itu? Dokter Li, apakah ada yang salah? Dokter Chen, saya punya banyak anak di sini. Semuanya menderita demam sakit kepala dan muntah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bisakah Anda membantu melihatnya? Biar saya lihat. Dokter, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan rebut ponsel saya. Saya tidak bisa mendiagnosis penyakit putra Anda. Saya saat ini sedang bersama dokter yang sangat ahli. Menghubungkan melalui video untuk memeriksanya. Dia bahkan tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa mengobati putra saya? tepat sekali. Saya belum pernah mendengar mengobati pasien melalui siaran langsung. Kau dukun. Jika terjadi sesuatu pada putra saya tidak akan membiarkan ini berlalu. Jika tak mau putra celaka, jangan hentikan saya. Keterampilan medis dokter ini jauh lebih unggul dari saya. Jika dia saja tidak bisa menyembuhkannya, maka putra Anda benar-benar tidak tertolong. Dokter Chen, tolong lihat dengan cepat. Sistem mulai memindai untuk mendeteksi penyebab penyakit. Diterima. Di sini, ini adalah virus baru. Virus baru. Tidak mungkin, apakah benar-benar semenakutkan itu? Virus baru. Lalu Dokter Chen, apakah ada pengobatannya? Hal terpenting saat ini adalah menurunkan suhu tubuh anak itu. Virus ini akan menghancurkan sel imun dalam darah. Kadar protein akan menurun secara signifikan. Diperlukan pemberian protein tambahan.
untuk menurunkan suhu tubuh anak itu. Ini. Lakukan seperti yang dikatakan Dr. Chen. Berikan protein kepada anak itu. Pergi resepkan obatnya segera. Baik. Dr. Chen lihat. Kami belum pernah melihat virus ini sebelumnya. Lagi pula kami tidak tahu bagaimana cara mengarakterisasi virus ini. Bisakah Anda datang dan memeriksa anak-anak ini? Mengenai itu. Baiklah. Bagus-bagus sekali. Terima kasih Dr. Chen. Penonton. Pergi sekarang selamatkan anak-anak. Semuanya tunggu saya kembali. Si Chen bawa ponselmu. Kami bisa menyemangatimu dan mendukungmu. Benar sekali si Chen. Biar saya lihat usaha heroik Anda dalam menyelamatkan anak-anak itu. Siaran langsung rumah sakit. Oke. Dr. Chen. Anda akhirnya tiba. Bagaimana situasinya? Mengapa begitu banyak anak jatuh sakit akhir-akhir ini? Saya juga tidak yakin. Sejak pagi ini, rumah sakit kami terus-menerus menerima pasien. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua. Namun, kondisi anak-anak lebih parah. Anak-anak memiliki kekebalan tubuh yang lebih lemah saat menghadapi virus baru ini. Kemungkinan jatuh sakit lebih tinggi. Saya sudah memberikan protein kepada semua anak. Namun, hanya anak ini masih alami demam tinggi terus. Tolong lihat ini. Apa yang terjadi? Serahkan pada saya. Sistem. Tindai lagi. Ayah, Jadilah anak baik, jangan takut. Ayo kita temui dokternya. Sebentar lagi juga selesai. Nah, Dokter, saya mohon tolong selamatkan putra saya. dokter, tolong selamatkan anak saya. Apapun yang Anda minta dari saya bersedia melakukannya. Jangan lakukan ini, tolong bangun. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan anak itu. Mohon tenang. Sistem. Bagaimana perkembangan pemindaiannya? Mengapa demam anak itu tidak kunjung turun? Bahkan setelah menerima protein. Host, anak itu mengalami respons imun terhadap protein. Itulah sebabnya demamnya terus berlanjut. Sistem. Rumuskan penawarnya. Host belum memperoleh fungsi formulasi penawar. Apa? Apa yang harus dilakukan sekarang? Dr. Chen, bisakah anak ini masih disembuhkan? Tidak apa-apa. Saya akan memeriksanya lagi. Sistem. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ini adalah nyawa manusia. Host, Anda dapat menggunakan fungsi induksi spasial untuk pertama-tama mengekstrak virus dari tubuh anak itu dan menyimpannya di ruang spasial Anda sendiri. Jadi itu juga mungkin. Benar-benar kau. Sistem. Saya akan mencoba. Berhasil. ayah ibu. Nak, kau sudah sadar. Terima kasih dokter. Untungnya Anda di sini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sayang, bagaimana perasaanmu? Apakah kau masih kesakitan? Ibu aku tidak lagi kesakitan. Dokter, terima kasih dokter. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar. Anak itu baru saja pulih. Akhir-akhir ini, jangan mengonsumsi makanan berminyak. Cukup makan bubur saja. Setelah 1 minggu, kembali ke pola makan normal. The film was Okay. translated and narrated by M. Media. Selamat kepada host karena mengekstrak virus. Hadiah 1.500 poin. Poin terkumpul saat ini 1.500. Bagus-bagus. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi belakangan ini? Mengapa begitu banyak orang terinfeksi virus ini? Apakah Anda mengonsumsi sesuatu yang tidak biasa? Apa yang kami makan dan minum? Sama seperti biasanya. Tidak ada perubahan apapun. Ya dan, keluarga kami bukan satu-satunya di desa yang seperti ini. Hampir setiap rumah tangga memiliki 1 atau 2 orang yang mengalami muam dan muntah.
Apel, seluruh desa dalam kondisi ini. Di mana desa Anda? Antar kami ke sana. Pintu masuk desa. Bau apa itu? Baunya sangat menyengat. Apakah ada bau? Mengapa saya tidak mencium apapun? Dr. Chen, lihat ke sana. Bukankah itu Nona Su? Grup Anda lah yang bersikeras membangun jalan itu, yang menyebabkan kami jatuh sakit. Bayar kompensasi. Itu bukan kami. Dari awal sampai akhir konstruksi jalan kita, telah menggunakan bahan ramah lingkungan. Penyakit Anda tidak disebabkan oleh kami. Siapa yang tahu kalau itu ulah bawahan Anda yang bertindak demi keuntungan pribadi? Bahan-bahannya ditukar secara diam-diam. Tepat sekali. Saya beritahu Anda, jika Anda tidak membayar kompensasi, saya akan menuntut Anda di pengadilan. Semuanya, jika ini adalah grup Su, kesalahan, kami pasti akan memberikan kompensasi. Tapi saat ini tidak ada bukti. Semuanya harap tenang dulu. Bahkan jika masalahnya bukan pada bahan-bahannya, debu berterbangan di mana-mana setiap hari. Debu itu jatuh ke dalam air. Bagaimana mungkin kami tidak sakit setelah meminumnya? Tepat sekali, itu sangat jelas. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Ini baru sepihak dari Anda. Saya rasa Anda hanya tidak ingin membayar kompensasi. Rekan-rekan warga, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Awas. Nona Su, apakah Anda baik-baik saja? Dr. Chen, bagaimana kau bisa sampai di sini? Saya baik-baik saja. Saya dengar orang-orang di desa ini, semuanya jatuh sakit. Saya datang untuk menyelidiki. Apa kau pikir dengan membawa pembantu, kau bisa pergi begitu saja? Benar sekali. Jika tak beri kompensasi kerusakan kesehatan kami, tidak ada yang boleh pergi. Semuanya saya seorang dokter. Saya datang ke desa ini, khusus untuk menyelidiki penyebab penyakit ini. Ya, saya dokter dari rumah sakit kota. Saya bisa menjamin Dr. Chen. Rekan-rekan warga, harap tenang dulu. Apalagi yang perlu diselidiki? Begitu banyak orang di desa kami yang sakit. Dan itu semua karena grup Su, proyek jalan dan jembatan, yang menimbulkan debu. Ya, itu benar. Tanpa bukti. Jangan ada yang membuat klaim tak berdasar. Lagi pula, saat saya keluar dari mobil tadi, saya mencium bau yang aneh. Sepertinya mengandung komponen kimia. Komponen kimia. Ya. Apakah ada sungai di dekat desa Anda? Di samping desa kami, memang ada sungai kecil. Air yang kami minum, semuanya diambil dari sana. Kalau begitu, tolong bawa kami ke sana untuk melihatnya. Saya akan menemukan sumber penyakit ini untuk Anda semua. Baiklah, ikuti saya. Ayo pergi. Dr. Chen, untung saja Anda datang tepat waktu. Jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana cara keluar dari desa ini. Jangan khawatir, ada saya di sini. Anda akan aman. Di tepi sungai desa. Ini air sungainya, yang biasa kami minum. Coba lihat. Air ini tidak terlihat memiliki masalah apapun. Benar, dan kami biasanya merebusnya sebelum diminum. Tidak mungkin ada masalah. Semuanya jangan khawatir. Biarkan saya memeriksanya dengan cermat. Sistem keluar. Pindai air sungai ini untuk saya. Dimengerti sedang memindai air sungai sekarang. Air sungai ini memang bermasalah. Sistem. Zat-zat di dalam sungai. Apakah sudah terdeteksi? Ya, Saya mengerti. Tidak heran virus baru telah terbentuk. Ini penuh dengan elemen kimia, tabel periodik. apa? Apa yang kau katakan ada di sungai ini? Tabel periodik unsur kimia. Benar. Air sungai ini mengalir. Maka itu pasti berasal dari hulu. Apa yang terletak di hulu sungai ini? Di hulu sungai ada pabrik kimia, tapi mereka melakukan pengolahan limbah. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka benar-benar melakukan pengolahan limbah? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Aku tidak. Begitulah kata orang-orang di pabrik mereka. Mengapa Anda percaya apapun yang dikatakan orang lain? Ketemu. Ini adalah pabrik kimia milik keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Mereka lagi. Saya tidak menyangka demi menghemat uang. Mereka benar-benar melewatkan pengolahan limbah, menyebabkan penduduk desa dihilir, jatuh sakit dan menderita. Dr. Chen, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Bongkar mereka pastinya membahayakan kesehatan penduduk desa. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Saya mengerti. Saya minta maaf Nona Su. Saya hampir salah paham terhadap Anda. Tidak apa-apa Dr. Chen. Terima kasih telah banyak membantu saya selama ini. Semua ini berkat Anda. Itu bukan apa-apa. Panggil saja saya si Chen mulai sekarang. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa. Rumah sakit. Dr. Chen lewat sini. Dr. Chen, tolong tunggu di sini sebentar. Direktur kami akan segera datang. Dia ingin mendiskusikan dengan Anda isi kuliah yang akan datang. Kalau begitu saya akan pergi duluan. Sukin, Paman Xiao Tian. apa hakmu memanggil saya paman? Istri saya berada di salah satu mobil Gropsu saat dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Hutang ini, saya belum menyelesaikannya denganmu. Lagi pula, grup Xiao kami baru saja mengalami begitu banyak insiden. Apakah itu grup Su Anda yang bermain curang? Paman Xiao Tian, Anda tidak bisa tanpa alasan menuduh saya. Belakangan ini grup Xiao Anda mengalami banyak sekali insiden karena kalian sendiri yang mencarinya. Suking benar. Untuk grup sebesar itu, bahkan tidak menangani limbah dengan benar, membahayakan keselamatan publik. Terbongkar hanyalah masalah waktu. Nah, kau pikir kau siapa? Nama saya si Chen. Masalah limbah Anda ditemukan oleh saya. Apakah Anda mengerti sekarang? Apel. Itu kau. Dasar bocah kecil. Karena kau, saham grup Xiao kami unlock setengahnya dalam 1 hari. Dan hampir terpaksa delisting. Untuk grup yang tidak bertanggung jawab, penghapusan dari daftar adalah yang diharapkan semua orang. Kau, Paman Xiao Tian. Paman Xiao Tian, ada apa dengan Anda? Suking, mengapa Anda begitu baik padanya? Bukankah kalian grup saingan? Satu hal adalah satu hal. Sebelum keluarga Xiao dan Su berselisih, Paman Xiao Tian cukup baik kepada saya. Nona yang luar biasa. Orang baik selalu ditindas. Benar sekali. Nona Su jangan khawatir tentang itu. Lelaki tua yang tercela ini. Bagaimana pria tua ini terlihat? Begitu aneh. Di tubuhnya, cahaya hijau samar benar-benar muncul. Paman Xiao The film Tian, was saya akan translated menemani and Anda ke dokter. narrated by M Media. Berhenti bersikap munafik di sini. Istri saya persis seperti itu saat itu. Kalian semua yang menyebabkan kematiannya. Sekarang kalian ingin mencelakaiku juga. Aku, Bos Xiao, saya melihat cahaya hijau memancar dari seluruh tubuh Anda. Saya sarankan Anda untuk segera mencari dokter untuk memeriksa Anda. Apel, kau bilang aku bersinar hijau di sekujur tubuh. Kau, Bos Xiao, jangan gelisah. Saat saya katakan Anda bersinar hijau, saya tidak bermaksud Anda telah dikhianati. Melainkan itu berarti kesehatan Anda buruk. Atau lebih tepatnya, Anda telah terinfeksi virus tertentu. apa? Anda mengatakan bahwa Paman Xiao Tian terinfeksi virus. Suking menjauhlah darinya. Saat ini dia, pada dasarnya adalah sarang virus berjalan. Dia bisa dengan mudah menginfeksi orang lain. sialan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Beberapa hari yang lalu aku hanya terkena flu. Bagaimana bisa menjadi infeksi virus seperti yang kau katakan? Di tubuh Bos Xiao, apakah ada bercak kulit hitam yang tidak bisa dicuci? Aku sudah semakin tua. Memiliki beberapa bintik hitam di kulitku adalah hal yang wajar bukan? Tidak. Ini adalah gejala dari infeksi virus. Untungnya infeksi belum dalam. Jika tidak, seluruh tubuh Anda akan tertutup oleh kulit hitam. Kau bicara omong kosong. Paman Xiao Tian, keterampilan medisi Chen sangat unggul. Dia tidak mungkin salah diagnosis. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memeriksa Anda? Ini adalah rumah sakit. Aku bisa saja mencari dokter untuk memeriksanya. Virus yang menginfeksi Anda sangat aneh. Dokter biasa umumnya tidak bisa mendeteksinya. Namun saya hanya butuh 30 detik untuk membuat Anda percaya bahwa Anda terinfeksi virus. Paman Xiao Tian, meskipun keluarga kita memiliki konflik dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak akan sengaja mencelakai Anda. Biarkan si Jin memeriksa Anda. Karena itu masalahnya. Aku akan mempercayaimu kali ini. Ulurkan tangan Anda. Apel. Mengapa darahku berwarna hitam?
Si Chen, apa yang terjadi? Sudah saya katakan. Bos Yao terinfeksi virus. Tidak hanya darahnya berubah menjadi hitam, tetapi bahkan tubuhnya memiliki cahaya hijau samar. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Bos Yao, bisakah Anda berdiri di tempat dengan cahaya terang? Tempat dengan cahaya yang kuat. Saat cahaya menyinari Paman Xiao Tian, itu justru memancarkan cahaya hijau redup. Apel. Mungkinkah baru-baru ini aku memeriksa pabrik dan tidak sengaja terkena bubuk fluoresen? Jika itu masalahnya, lalu darah hitam Anda, bagaimana seharusnya dijelaskan? Mungkinkah aku benar-benar tanpa sadar diracuni oleh seseorang? Tapi, aku sangat berhati-hati kemanapun aku pergi. Bahkan di grup, aku sangat waspada. Siapa yang punya keberanian untuk meracuniku? Karena itu masalahnya. Maka hanya ada satu penjelasan. Apakah maksudmu? Sumber virusnya ada di rumah Anda. Ini, Bos Xiao, bisakah Anda membawa kami ke rumah Anda untuk melihatnya? Paman Xiao Tian, Anda mungkin tidak percaya pada saya, tapi si Chen adalah seorang dokter. Dia tidak akan mencelakai Anda. baiklah. Kalian berdua ikutlah. Villa Xiaoshen. Sayang, kemarilah biarkan aku memanjakanmu. Hentikan Ketua Zhao. Kau minum pil ini dulu. Ini bagus untuk kesehatanmu. Ayo Ketua The Zhao. film was translated Biarkan and saya memuaskan narrated Anda. by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Si Chen Sukin. Beraninya kalian berdua datang ke rumah kami. Aku membawa mereka berdua kembali. Ayah grup show kita sedang kacau akhir-akhir ini. Itu semua ulah mereka. Jika kau tidak terus-menerus membuat masalah, akankah hal-hal ini terjadi? Si Chen. Karena kau bilang sumber virusnya ada di dalam rumah, maka tolong katakan padaku, di mana tepatnya sumber virus itu? Karena Bos Zhao sangat mempercayai saya tentu tidak akan mengecewakan Anda. Sistem pindai seluruh rumah ini untuk saya. Dimengerti. The Orang yang film was meracuni Bos Xiao translated and narrated by M Media. sebenarnya begitu kejam. Ada apa si Chen? Suking, cepat keluar. Ruangan ini tidak aman. Tunggu si Chen. Jika kau tidak bisa menemukan sumber virusnya, maka kau sengaja menyabotase hubungan antara kami ayah dan anak. Kau ingin pergi bermimpilah. Si Chen, apa sebenarnya yang ada di ruangan ini? Beritahu semuanya dengan cepat. Si Chen saat di rumah sakit. Kau memberikan jaminan yang sungguh-sungguh bahwa kau pasti akan menemukan sumber virusnya. Mungkinkah semua itu hanya untuk menipuku? Tentu saja tidak. Hanya saja ruangan ini memang tidak aman. Suking adalah seorang gadis. Saya tidak ingin dia terpapar radiasi ini. Radiasi apa? Apa ini? Ada radiasi. Ayah. Dia hanya bersikap alarmis. Kita tinggal di ruangan yang sama. Kenapa hanya kau yang bermasalah? Sementara aku tidak mengalami masalah apapun. Benar sekali si Chen. Jelaskan ini dengan jelas padaku. Mengapa putraku baik-baik saja? Itu karena radiasi di ruangan ini tidak intens, tetapi bersifat persisten. Namun, jika seseorang mengonsumsi danau hijau secara teratur, mereka bisa tetap aman dan sehat. Danau hijau. Apa itu danau hijau? Danau hijau. Itu sepertinya agen kimia umum. Setelah tertelan, itu bisa secara efektif membuang zat radioaktif dari dalam tubuh. Ini adalah metode umum untuk mengobati penyakit radiasi. Apel. Zhao Xian tidak pernah terinfeksi. Dia pasti telah mengonsumsi danau hijau secara teratur. Omong kosong. Aku tidak tahu apa itu radiasi. Dan aku juga tidak tahu apa itu danau hijau. Kau bilang rumahku memiliki radiasi. Bisa kau lihat atau bagaimana?
Kau yang bermargasi, kau seorang dokter. Kata-katamu mungkin terdengar ajaib, tapi kau tidak bisa memfitnahku dengan sengaja. Ada instrumen yang khusus digunakan untuk mendeteksi dosis radiasi. Harganya hanya beberapa ribu yuan. Bos Xiao, suruh seseorang untuk segera membelinya. Uji rumah ini dengannya, dan Anda akan dapat memverifikasi apakah apa yang saya katakan itu benar. Kau, Xiao Shen, saya tidak menyangka perilakumu akan sekejam ini. Sampai tega merencanakan sesuatu terhadap ayah kandung sendiri. aku tidak. Ayah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ketua Zhao, pil yang baru saja Anda berikan kepada saya. Mungkinkah itu danau hijau? Setidaknya Anda punya sedikit hati nurani kepada mereka yang memasuki ruangan ini. Anda bahkan memberikan obat anti radiasi. Diam. Xiao Shen. Apakah benar kau yang meracuniku untuk membunuhku? Benar-benar ada radiasi. Ayo kita segera keluar dari sini. Berhenti di situ. Tahan Xiao Shen terlebih dahulu. Dosis di ruangan ini tidak akan dalam jangka pendek memengaruhi tubuh manusia. Ketua Xiao, Anda sudah melewati batas. Kalian semua. Lepaskan aku. Suking Sichen. Aku akan membunuh kalian. Berencana membunuh ayahmu sendiri. Orang tercela sepertimu memang mampu melakukan apa saja. Jangan khawatir. Bahkan tanpa dua pengawal yang menahannya, dia tidak punya kekuatan untuk menyakiti saya. Kau, Xiao Shen. Aku adalah ayahmu. Mengapa kau berencana membunuhku? Ayah apa? Kau sama sekali bukan ayahku. Ayahku adalah orang lain. Apa yang kau katakan? Berhenti berpura-pura. Kau sudah tahu sejak lama bahwa aku bukan anak kandungmu. Kau membenci ibuku karena perselingkuhannya, karena telah mengkhianatimu. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, di dalam mobil yang dikirim, kau merusaknya oleh keluarga Su, menyebabkan ibuku mengalami kecelakaan mobil karena remblong. Aku benar bukan? Apa? Zhao Shen, saya tidak pernah menyangka kau bukan anak Bos Xiao. Orang tua ini tidak hanya membunuh ibuku, tapi hanya menyisakan aku. Itu bukan karena dia murah hati. Dia membesarkanku seperti anjing, memerintahku ke sana kemari. Dan saat dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia bahkan melampiaskan kemarahannya padaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mencelakai ibumu. The film was Aku mencintainya. translated and narrated by M Media. Meskipun aku tahu dia mengkhianatiku dan melahirkanmu, aku tetap memperlakukanmu sebagai putra kandungku sendiri. Aku bersikap tegas padamu karena aku berharap kau memiliki kemampuan untuk mengambil alih bisnis keluarga Xiao. Berhenti mencoba memuliakan dirimu sendiri. Orang tua, biarku beritahu. Aku memang berniat meracunimu. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Zhao Shen sudah gila. Bos Zhao, saya sarankan Anda untuk segera mengirimnya ke kantor polisi dan biarkan polisi menanganinya. Ini Si Chen, Zhao Shen, apa yang sedang kau lakukan? apa yang sedang kulakukan? Tentu saja melarikan diri. Aku tidak ingin membusuk di penjara. Si Chen selamatkan aku. Zhao Shen, apakah kau pikir kau bisa lolos? Saya sarankan kau segera melepaskan Su Qing. Jika kau berani menyakitinya, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Si Chen lihat situasinya dengan jelas. Wanita jalang ini sekarang ada di tanganku. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Xiao Shen, lepaskan Su Qing. Kau mungkin tidak percaya pada orang lain, tapi kau tidak bisa tidak percaya pada ayahmu. Lepaskan dia. Aku berjanji tidak akan menelepon polisi lagi. Baiklah, orang tua. Anda cukup baik untuk membiarkanku pergi. Apa Anda menganggapku anak berusia 3 tahun? Alasan, mengapa grup Xiao bisa menjadi grup nomor 1 di Xinjiang? Bukankah dengan menggunakan cara-cara curang itu, paksaan pembunuhan dan penipuan? Cara mana yang belum pernah Anda gunakan? Meminta aku untuk mempercayai Anda. Bermimpilah, siapkan mobil untukku segera. Biarkan aku pergi. Zhao Shen, bahkan jika kau bisa pergi dengan aman sekarang, tidak akan lama sebelum polisi menangkapmu. Apakah Anda mengancamku? Apakah kau lupa? Saya sedang melakukan siaran langsung, merawat pasien melalui tautan video,
Anda masih melakukan siaran langsung sekarang. Tentu saja. Baru saja di rumah sakit, saat saya bertemu ayahmu, saya sudah memulai siaran. Tindakanmu tadi, dan semua yang kau katakan. Orang-orang di ruang siaran langsung saya melihatnya dengan sangat jelas. Jadi Xiao Shen, segera lepaskan Su Qing. Mungkin kau bisa menghabiskan beberapa tahun lebih sedikit di penjara. Xiao Shen, dengarkan saja nasihat ayahmu. Lepaskan dia. Ayah akan pergi dan memohon pengampunan untukmu. Baiklah. Orang tua bahkan sekarang, Anda masih berbohong padaku. Pergilah ke neraka kalian semua. Su Qing Jarum Huayan. Sialan, pergilah ke neraka. Virus di ruang angkasa pergilah. Apa ini? Apa ini? Xiao Shen. Su Qing, di mana kau terluka? Biarkan saya melihat. Saya baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Itu bagus. Para penonton di ruang siaran langsung sudah menelepon polisi untuk kita. Polisi akan segera tiba. Ada apa, Su Qing? Punggung saya sakit. Bisakah Anda datang dan memijatnya untuk saya? Tidak masalah.